Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan suatu hal yang sangat menakutkan sekali ya, tetapi banyak orang tidak takut. Setelah mengalami jadi ketakutan. Apa itu teman-teman? Hal yang menakutkan tetapi banyak orang tidak takut ya. Apa itu? Adalah hutang. Di sini saya akan menjelaskan panjang lebar tentang hutang, dan nanti di video kedua akan saya jelaskan, pantengin terus tentunya ya, akan saya jelaskan bagaimana tata cara melunasi hutang dengan rasa. Loh, melunasi hutang dengan rasa. Nah, gitu. Tapi untuk kali ini saya jelaskan dulu supaya ke depan teman-teman dalam menjalani hidup, menjalani usaha itu tidak didasari dengan hutang. Itu seperti itu teman-teman. Oke. Hutang ini adalah suatu hal yang sangat-sangat wajar atau lumrah ya, mungkin kalau di dunia yang sedang didominasi oleh kapitalis ya, sistem kapitalis ini gitu kan. Hutang itu gini teman-teman, ketika manusia sudah berhutang, disitulah manusia akan terhijab. Apanya? Ya, apanya? Pertama, ketika mulai hutang, si A mulai hutang nih, hutang. Nah, ketika punya hutang, di situ dia akan berpikir, akan terjebak pada rasa hutang. Nah, di sini sudah mulai masalah teman-teman. Ketika teman-teman sudah terjebak dengan masalah hutang ini, di situ teman-teman tidak akan menemukan solusi. Karena apa? Karena setelah berhutang, dia akan berpikir tentang hutangnya. Jadi mau kemana gitu, berpikir bagaimana cara membayar hutangnya, beribadah juga tidak khusyuk. Sholat tidak khusyuk, berdoa tidak bisa nyampe dan lain-lain, itu karena hutang gitu loh. Nah, teman-teman harus paham secara spiritual bagaimana cara melunasi hutang. Itu mudah sekali. Ini hanya permainan rasa teman-teman. Itu seperti itu. Tetapi nanti di part 2 nanti akan saya jelaskan bagaimana cara melunasi. Tentunya saya akan membahas bahayanya hutang dulu di sini. Ketika seseorang sudah mulai berhutang, disitulah dia akan terhijab segala-galanya. Dalam hal terutama dalam spiritual atau dalam hal ubudiyah, kan seperti itu. Ketika manusia sudah berhutang, otomatis hari ke hari, detik ke detik, jam ke jam, setiap hari dia akan merasakan rasa hutang itu. Padahal di sini coba teman-teman, kalau kita merujuk kepada Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya, rasa. Kalau teman-teman selalu merasakan rasanya hutang, kalau yang saat ini teman-teman punya hutang, di situ akan terus Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau teman-teman merasakan hutang, Tuhan pun juga akan semakin memberikan hutang dan hutang, karena rasa yang diolah di dalam diri yang tanpa disadari itu adalah hutang. Nah, di situ. Ditambah lagi adalah ada kata ayakula di dalam surat Yasin ayat 82 itu ya, ayakula lahu kun fayakun. Nah, teman-teman yang sudah terjebak dengan hutang, dia akan berpikir terus hutang. Bahkan akan alam bawah sadarnya pun kebak dengan kata-kata hutang, cerita ke sana, cerita ke sini, berpikir sendiri dan orang tua, hanya hutang dan hutang. Itu adalah bentuk dari kunnya atau kun ayakula lahu kun, hutang. Maka Tuhan akan menjawab fayakun, hutang. Itu seperti itu. Jadi kenapa fenomena orang yang berhutang dia akan terus punya hutang? Karena apa? Setiap hari tanpa disadari, setiap hari tanpa disuruh sudah merasakan hutang gitu loh. Jadi yang terjadi adalah ya hutang dan hutang. Ketika orang sudah seperti ini, dia akan terhijab juga di dalam hal spiritual. Di dalam hal spiritual. Karena apa?
Ketika orang dalam hal spiritual dia masih mempunyai tanggungan, beban dan hutang, dia akan sulit melaksanakan laku. Dia akan sulit melaksanakan yang namanya tirakat. Karena apa? Setiap hari, apalagi hutang yang model dicicil setiap bulan. Ya, dicicil setiap bulan, di debet, itu seperti itu. Nah, kalau sudah terhijab di situ, mau laku apapun, ya akhirnya nggak tembus nih. Ini contoh teman-teman. Apalagi teman-teman yang mau melakukan usaha, melakukan bisnis, itu jangan diawali dengan berhutang, teman-teman. Contoh seperti ini. Ini ada si A nih, ini si A nih, ini si A, ini si A, dan ini si B. Si A dan si B ini mau lomba lari, teman-teman. Ya kan? Mau lomba lari menuju ke finish yang ada untuk piala ini. Karena si B ini dia mempunyai tanggungan beban yang bernama hutang, ya, dan ini nggak punya. Kalau dianalogikan di dalam dunia lari, lomba lari, dia membawa beban di kakinya katakanlah batu 10 kilo kan gitu kan. Dan ini nggak bawa batu sama sekali. Kira-kira teman-teman, saya tanya, kira-kira ketika lomba lari peluit disemprit oleh tukang penyempritnya, prit gitu. Kira-kira menang yang mana, teman-teman? Untuk mencapai ke hadiah ini, tentunya menang yang tidak mempunyai beban, teman-teman. Begitu juga teman-teman memulai bisnis, memulai usaha. Ketika teman-teman memulai bisnis, ambil uang kan gitu kan, ambil uang pinjaman kan gitu kan, untuk menuju kesuksesan ini selalu berat, teman-teman, karena belum menuju kesuksesan sudah dimintai cicilan setiap bulannya. Akhirnya apa? Otak akan berpikir terus hutang. Disitulah saya bilang kata terjebak, kata hutang. Bukan lagi ide kreativitas, bukan lagi solusinya hutang yaitu uang, tapi bagaimana cara mendapatkan laba, mendapatkan uang untuk mencicil hutangnya. Akhirnya disitulah orang akan terberkutat dengan kemelekatan yang namanya hutang. Nah, hutang ini yang membuat manusia terjerumus dalam-dalam, teman-teman. Nggak bisa bahagia, pecah, nggak harmonis antara antara suami dan istri dan suami, orang tua dan lain-lain. Itu semuanya hutang. Makanya teman-teman, di dalam agama hutang itu dilarang, apalagi yang ada ribanya. Hutang riba itu benar-benar dilarang. Karena ada ribanya gitu loh. Di dunia kehidupan ilmu hidup, hutang pun juga dilarang. Karena apa? Bisa menghijab, teman-teman. Nah, kalau teman-teman biasanya kayak gini, Mas, kalau nggak hutang ya nggak punya usaha. Oke, Anda lupa. Anda itu di dalam diri Anda itu mempunyai magnet rezeki, teman-teman. Saya tanya, yang memberikan rezeki siapa? Tuhan. Nah, bagaimana kita menyamakan vibrasi diri kita dengan Tuhan? Itulah PR kita, ya. Ketika kita sudah sama vibrasi kita dengan Tuhan, disitulah kita berdoa. Kita akan dikasih, teman-teman. Karena apa? Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Tetapi dari awal kalau sudah muncul mindset aku mau punya usaha ini tapi nggak ada modal, harus mengambil pinjaman, kan seperti itu. Ya disitulah terjadi gitu. Karena sudah dibentuk dari awal. Nah, itu seperti itu. Nah, Mas Juras nggak pernah merasakan hutang. Pernah, teman-teman. Saya awal-awal pernah, bukan awal-awal ya, sekitar tahun 2018 kemarin, saya jualan sepatu, teman-teman. Saya jualan sepatu, punya modal cuman seadanya, saya kulak sepatu, saya jual di gunung, kan gitu kan. Karena strategi di gunung itu sudah lumayan, dalam artian sepatu yang nggak fashion di bawah, saya bawa ke atas, itu laris banget, teman-teman. Karena ego saya kepingin membesarkan yang namanya usaha ini, akhirnya partner saya mengajak untuk hutang. Ketika partner saya mengajak untuk hutang, disinilah mulai terjadi masalah, teman-teman. Niatnya adalah untuk membesarkan, tetapi ternyata yang terjadi, teman-teman, padahal saya sudah pakai manajemen yang bagus, tetapi apa? Ternyata bukan usahanya malah bagus, tapi malah jungkel. Nah, itu karena kumparan energi hutang itu berbeda, bertolak belakang dengan rezeki.
dia bertolak belakang dengan rezeki. Jadi dia bertolak rezeki. Nah, kalau kita sebagai makhluk yang diturunkan Tuhan, ya kan, di dunia Tuhan menurunkan itu sudah dengan semuanya, sudah dengan takdirnya. Takdirnya apa saja? Banyak sekali, termasuk adalah bekal hidup, yaitu uang, kan gitu kan. Nah, disinilah manfaatkan Tuhan kita berdoa, Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Apalagi sudah dijelaskan dalam surat Yasin ayat 82 dikenal Ida aroda, ya saya potong ya, mohon maaf. Ida aroda, kan gitu, ketika engkau menginginkan sesuatu sayan, kan, ayaku lalahu, kan gitu kan, ucapkanlah keinginanmu, kun, jadikan, visualisasikan, bayangkan video saya yang kemarin, iya kan, maka Tuhan akan menjawab fayakun, kan gitu kan. Nah, itu seperti itu. Begitu juga orang yang punya hutang di situ, dia akan merasakan punya hutang gitu loh, maka akan dijawab oleh Tuhan ya fayakun, karena Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, banyak sekali klien-klien kami, saya juga terjun sebagai coaching manajemen dan bisnis. Jadi teman-teman saya hari ini itu yang saya bilangi, mau mengembangkan usahanya, mau memajukan usahanya, mau menuju sukses, punya hutang berapa? Kalau punya hutang berapa? Punya aset enggak? Kalau punya aset silahkan dijual asetnya untuk menutupi hutang. Di situ nanti untuk menuju lomba lari menuju kesuksesan itu cepat sekali. Tetapi kalau teman, nah ini kejadiannya, kebanyakan orang-orang teman-teman punya hutang ratusan juta, miliaran rupiah, itu punya aset tidak mau menutup dengan asetnya. Karena apa? Satu, mungkin gengsi, takut dicap orang nggak punya, karena nggak punya aset, kan gitu kan. Yang kedua adalah takut kehilangan yang namanya aset. Padahal kalau kita mau ngomong lebih ketika Anda sudah terjebak pada hutang, ya kan, di situ aset Anda bisa hilang malah. Karena apa? Apalagi kebanyakan orang hutang ada ribanya. Ada riba itu sudah haram hukumnya gitu loh. Sudah menyalahi aturan agama, bahkan spiritual juga. Lebih dari haram kalau spiritual, kan gitu kan. Kalau sudah seperti itu dibiarkan berlarut-larut, mungkin dalam sekarang tenang kak, usaha masih jalan, kita nggak tahu di depan ada seperti apa, kan seperti itu. Ternyata karena belum selesai hutangnya, usahanya berhenti di tengah jalan, nggak bisa membayar cicilan setiap bulannya, apa yang terjadi? Asetnya kehilangan, aset harus hilang, kan seperti itu. Jangan sayang atau eman-eman dengan aset Anda untuk menutupi hutang Anda. Ketika diri Anda menjual aset untuk menutup hutang Anda, disinilah Anda akan lari dengan cepat bisnisnya, lari dengan cepat menuju ke target omset ke depan. Karena apa? Dari segi vibrasi, dari segi rasa, dari segi getaran, itu semuanya mendukung, teman-teman. Otak juga cemerlang karena yang dipikir bukan lagi hutang tapi uang. Ketika orang tidak punya hutang, pikirannya hanya uang. Ketika kita sudah memikir uang, Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya, dapatnya uang. Ketika kita sudah melimpah, anak bahagia, keluarga harmonis, usaha jalan, ibadah khusyuk, spiritual tebus, teman-teman. Mau silent praktis menuju ke dimensi lain masa depan, bisa, karena sudah tidak terikat jiwanya, ruhnya tidak terikat oleh rasa hutang tadi, teman-teman. Oke. Jadi teman-teman hati-hati dalam berhutang ya. Kalau bisa ya jangan hutang. Haramkan diri Anda untuk tidak berhutang ya. Oke, terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Om, Santi, Om, Salam, Assalamualaikum, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera.